sekalian, perkenalkan nama saya Jali. Kita berjumpa dalam Co-Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan tema kuasa memperkatakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayatnya terlebih dahulu di Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian kita baca lagi ayatnya di Roma 4 ayat 17b. Dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan itu berkuasa menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena ditegaskan di Ibrani 11 ayat 3, kita baca sama-sama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua hal-hal lahiriah yang kita lihat dari mata jasmani itu ternyata dikatakan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat sebelumnya. Nah, dahsyat ya saudara, Bapak Ibu sekalian, kuasa dari firman Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang kita lanjut lagi di poin kedua. Ternyata di dalam firman itu ada kekuatan, di mana disebutkan di Ibrani 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di Amplified Bible dikatakan, terjemahannya, firman Allah itu hidup dan kuat, yaitu a life full of power. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan itu a life full of power. Jadi seperti kita makan untuk tubuh jasmani kita, badan kita kuat, sehat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan rohani kita? Nah, rohani kita juga harus diberi makan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jika kita ucapkan dari mulut orang percaya akan memberikan kekuatan untuk roh kita. Mari kita sama-sama berikan makanan supaya roh kita semakin kuat. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Kita mau belajar sama-sama untuk tekun memperkatakan firman Tuhan sampai hati dan pikiran kita percaya. Nah, percaya apa? Percaya bahwa kita bisa melihat ada pengharapan di dalam firman Tuhan. Kita terus perkatakan sampai hati dan mulut kita, juga pikiran kita sepakat. Dan setelah kita perkatakan, hati kita, batin kita tuh menjadi bergelora, menjadi bersemangat, dan bisa menanggulangi fakta-fakta yang ada di hadapan kita. Seperti itu. Contohnya seperti orang-orang yang berlatih untuk perang ya, saudara Bapak Ibu sekalian. Mereka itu dilatih berperang pada saat sebelum perang itu terjadi, bukannya pada saat perang langsung, mereka langsung latihan pada saat itu juga. Nah, seperti kita, banyak hal kadang-kadang di hadapan kita ada hal yang mengecewakan, banyak berita-berita yang kita dengar yang negatif, kondisi situasi yang melemahkan kita gitu. Tapi di saat kita sudah berlatih untuk mengucapkan firman, berkata-kata tentang apa yang kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita akan menjadi lebih kuat. Kita akan menjadi lebih mengerti apa yang harus kita lakukan. Di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di saat kita merasa lemah, tidak berdaya, putus asa, kita bisa mulai perkatakan, pakai mulut kita, lawan untuk memperkatakan firman Tuhan. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepadaku bukan roh takutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perkatakan terus sampai ada perubahan di hati kita, perubahan di pikiran kita. Hari-hari ini
Tuhan juga mengajari saya dan keluarga selama pandemi berlangsung dan banyak hal yang terjadi. Kami terus perkatakan, kami sekeluarga hidup dari tangan Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan, kami dibedakan, kami diistimewakan, kami dikasihi Tuhan karena kami adalah anak-anaknya. Ada materai Allah yang menjaga kami, yang melindungi kami. Seperti itu kami terus katakan apa yang janji-janji Tuhan dalam hidup kami, sehingga iman kita bangkit dan puji Tuhan gitu. Benar-benar kami rasakan ada penyertaan tangan Tuhan. Kami hidup bukannya dengan jerih payah kami, tapi sungguh ada penyertaan Tuhan yang membuat kami bisa terus bertahan sampai saat ini dengan anugerah Tuhan. Seperti itu. Kami juga melatih anak-anak kami di rumah untuk memperkatakan firman Tuhan. Di saat mereka mulai takut, seperti mau buang air kecil di malam hari, mereka mulai berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Seperti itu. Terus aku anak berani, aku tidak takut, seperti itu. Sampai itu kami lakukan berulang-ulang sampai saat ini. Kami amati ketakutan mereka mulai berubah menjadi keberanian. Mereka mulai berani, dan di saat mereka harus buang air kecil sendiri, mereka katakan, aku berani, aku tidak takut, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Seperti itu. Betapa dahsyatnya kuasa memperkatakan firman Tuhan. Sama-sama kita mau praktek firman Tuhan, kita mau bangkitkan iman kita mau percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang terus memegang kita, memelihara hidup kita, sehingga tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, karena Tuhan bergerak melihat iman kita, bukan melihat kekhawatiran kita. Mari kita sama-sama dukung pelayanan Go Sharing Live ini lewat setiap video yang keluar di setiap hari Rabu dengan cara kita subscribe bagi yang belum dan like juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.